Saya sangat mengagumi analisa-analisa dari Ustadz Zuma atas ayat-ayat kitab suci. Ya, bagaimana beliau mencoba memahami ayat terlepas dari ayat yang lain. Dan metode ini saya bisa mengerti karena memang kitab sucinya adalah kitab suci di mana ayat per ayat itu tidak selamanya berurut berkesinambungan. Tetapi membaca demikianan Alkitab tentulah akan menggiring orang kepada kesesatan memahami bacaan itu sendiri. Adapun tentang 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12 itu jelas sekali bahwa kedagingan Daud itu telah menggiring dia untuk melakukan suatu perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah dengan mengambil istri Uria, ya. Dan hal itu jelas dalam Allah mengutus Nathan Nabi untuk memperingati dia dengan memberikan suatu perumpamaan orang yang melakukan kejahatan itu, dan kejahatan itu ternyata jahat di mata Daud. Maka Daud mengatakan harus ditangkap, siapa orang itu? Lalu Nathan mengatakan, kamulah orangnya. Lalu Daud langsung merasa sadar dia telah melakukan dosa itu, dan Allah mengancam dia dalam ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu depan matamu, memberikan, dan seterusnya. Ayat 11 ini adalah ancaman hukuman Tuhan untuk Daud atas dosa-dosanya itu. Jadi perbuatan Daud itu bukan perbuatan mulia, memerkosa pembantu, menjinai menantu, mengawini misalnya anak di bawah umur. Itu bukan perbuatan mulia di hadapan Tuhan. Itu perbuatan tercela. Nah, begitu Daud mendengarkan ancaman itu, Daud langsung sadar dia telah berdosa. Maka dia berkata dalam ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Pertobatan inilah membuat hukum Allah yang di ayat 11 itu ditunda. Maka Nathan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Jadi perbuatan Daud itu penistaan, mengawini, menjinahi atau mengambil yang bukan istrinya, ya. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, tetap juga dia harus dihukum. Jadi Daud itu dihukum atas perbuatannya. Pertanyaannya adalah, diulang-ulang ya. Tunggu dong. Pertanyaannya adalah